Tasya. Episode kali ini kita akan mengulik aplikasi yang secara fungsional memberikan dampak positif bagi industri online. Dan bersama dengan saya sudah ada dua narasumber. Yang pertama ada Mas Andri T. Santoso selaku General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel. Halo Mas. Dan tentu saja sudah ada Mbak Angelina Tanti selaku co-founder dan juga CEO Depatu. Gimana kabarnya nih Mbak? Baik, luar biasa. Langsung saja kita lanjutkan bersama Next Step, Sustain Beyond Expectation. Oke, untuk yang pertama saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Mas Andri ya. Ini kalau kita bicara soal Next Step Mas, kita kan sudah masuk di tahun yang ke-8. Dan seperti yang kita tahu juga, yang paling menarik dari sesi ini adalah di akademi. Kalau bisa cerita sedikit kira-kira concern apa sih yang dibawa oleh Next Step tahun ini Mas? Oke, kita memang benar sudah masuk tahun ke-8 itu. Jadi kalau bicara belajar dari sesi atau season yang sebelumnya 1, 2, 3 sampai ke-8 ini ada beberapa hal yang kita coba evaluasi. Nah, di tahun ke-8 ini kita lakukan improvement. Improvementnya apa gitu ya? Bahwa kita belajar dari bagaimana kesalahan atau kekurangan dari startup yang selama ini berguguran misalnya karena kondisi tertentu, dan kita melihat itu menjadikan satu kurikulum baru di kita di Next Step Season ke-8 ini, bahwa yang menjadi poin utama adalah fundamental dari startup itu sendiri, dan kami di sini fokus terhadap itu supaya teman-teman startup ini juga nggak cuma hanya bicara lebih kepada satu target yang sangat dekat banget gitu ya, orientasinya hanya lebih kepada bagaimana dia next money dari situ atau segala macam, tapi paling tidak dibangun dulu si fundamentalnya supaya kuat agar kedepannya itu jauh lebih bagus secara bisnis. Dan di sini kita juga menghadirkan vendor aktor yang kita hadirkan di Next Step ke-8 ini adalah dari visi gitu ya, dari yang mereka juga bisa langsung masuk sebagai mentor untuk memberikan satu masukan baru gitu ya, agar dia punya visi untuk lebih fokus terhadap bisnis yang sedang dikelola sama teman-teman startup. Oke, berarti belajar dari kesalahannya dulu untuk dijadikan fundamental agar startupnya nanti menjadi jangka panjang ya. Karena kita lihat ya orang melihat sekarang startup udah banyak berguguran, tapi kan kami juga di Telkomsel, karena ini bagian dari komitmen kami Telkomsel ya, kita tetap buat program Next Step ini gitu ya, agar teman-teman juga bisa ikut dalam program kita sama-sama. Tadi balik lagi kita ngomongin fundamental untuk mereka bisa sustain dalam bisnis ke depan. Karena sayang yang berpotensi ya. Tapi yang tidak kalah potensial di sini ya, tentu kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Angelina. Cerita dulu Mbak sama kita di sini, Depatu ini bergerak di bidang apa? Kemudian alasan awalnya mendirikan Depatu itu gimana ceritanya? Baik, jadi Depatu itu dimulai dari ngecek keaslian produk. Pasti atau enggak produknya dari segi sneakers sampai tas sampai juga pakaian. Jadi all lifestyle needs. Terus seiring waktu berkembang, kita juga tidak hanya sampai sebatas aplikasi untuk pengecekan keaslian produk, tapi juga kita udah bergerak ke resale marketplace. Nah, dari resale marketplace inilah yang akan support dari segi barang yang dijual resale dari brand new hingga ke pre-launch. Nah, sampai saat ini yang menggunakan jasa service budget check yaitu autentikasi Depatu itu bukan hanya untuk barang-barang yang luxury saja, tapi bahkan thrifter juga menggunakan aplikasi kita. Nah, itu yang pengen kita bawa. Jadi kalau misalkan mereka cek barang ini asli, mereka bisa jual lebih mahal dan lebih ada value-nya gitu. Nah, kedepannya kalau marketplace pre-launch kita sudah terjadi, sudah rilis, jadi kita juga bisa membantu banyak masyarakat untuk recycle barangnya kembali. Karena kadang barangnya itu kita cuma pakai sekali dua kali, terus pakai lagi sayang gitu. Gimana kita nggak menyanyikan barang itu dan bisa dipisah lagi dan ada platformnya gitu. Nggak ikutan fast fashion ya berarti ya. Tapi awal mulanya gimana? Bikin deh Depatu itu gimana? Di 2018 e-commerce booming, kita melihat teman saya sendiri
langsung 2 pasang sepatu dengan harga segitu mahal. Terus saya melihat ini adalah pasar, dan juga dia ketiga person saya itu dia beli lagi dengan influencer tulis di sosial media dikarenakan pamornya tersebut dan tokonya itu di ownernya adalah influencer, dan orang sertifikat barang itu udah pasti asli. Nah dengan itu mereka tertipu. 2 kali ya? Iya, yang dari sini lagi kita bilang bukan fashion, vitamin juga bisa dipalsuin dan dijual di e-commerce. Nah yang seperti itu kan berarti trust masyarakat terhadap belanja online kan jadi nggak ada. Di saat itu pas banyak orang belanja online pasti akan ketipu. Tapi syukur saat ini udah banyak banget trik teman-teman dan masyarakat udah trust terhadap social e-commerce, dan juga dengan hadirnya Departu juga mereka kalau beli barang yang tidak langsung dari retailers atau official store, mereka sudah bisa memvalidasi produknya. Oke, ini ngobrolin soal validasi. Gimana sih cara atau proses dari Departu mengautentikasi produk itu asli atau tidak, luxury atau tidak? Nah, ini harus dibicara dari awal nih. Dari awal itu kita nggak seperti saat ini. Saat ini kita sudah ada AI authentication services. Jadi AI artinya artificial intelligence, di mana kepintaran digital, di mana mesin yang bisa memvalidasi produknya asli atau palsu dengan data research yang banyak. Jadi di training dulu sistemnya gitu. Awal-awal itu kita kumpulin research data dulu, kita masih professional checker. Jadi kita menggunakan 3 admin minimal untuk validasi produknya. Jadi kalau ketiga checker tersebut menyatakan hasilnya asli, jadi hasilnya otomatis asli. Tapi if one of them, salah satu dari mereka ada menyatakan 2 fake, 1 asli, hasilnya invalid. Dan juga kalau misalnya 3 fake, udah hasilnya fake. Jadi seperti itu, validasinya masih manual, dan kita kumpulnya research data palsu itu sebanyak mungkin. Oke, berarti punya proses yang lumayan panjang sebenarnya ya. Ini lebih efisien dan lebih cepat hasilnya. Nah, ini mumpung kita di Medan, di kota tercinta kita akan bahas soal ekosistem digital dan startup digital di kota ini. Pastinya ada perbedaan dengan ibu kota. Gimana sih kondisinya menurut Mas Andri dan juga Mbak Tati, kemudian harapannya untuk kota Medan? Mungkin dari Mas Andri dulu. Kalau di kota ini saya surprise ya, karena hari ini lihat pertama dari infrastruktur yang ada di Medan, kayak Indonesia luar biasa. Udah menurut saya sudah gedung style banget itu kan, sudah banyak tempat-tempat yang nggak cuma hanya co-working space gitu ya, tapi tempat berkumpulnya teman-teman startup di sini udah ada. Kalau pengalaman kita kemarin kita langsung ke beberapa kota, saya pikir menarik kota ini bukan membandingkan ya, tapi at least dibanding kota yang kemarin kita datangin di Pulau Jawa lebih biasa lebih dapat dan kayaknya lebih bagus dibanding mereka gitu ya di Medan ini. Jadi kalau bicara optimisme terhadap startup yang di Medan, saya sih optimis bahwa di sini mungkin bakal melahirkan banyak startup baru gitu ya. Apalagi bicara tadi hari ini kita diskusi bareng dengan beberapa startup ya. Rasanya kita berharap next step ini menjadi satu wadah buat teman-teman startup buat unjuk gigi gitu ya, bahwa di Medan juga punya startup yang bagus gitu. Kita nggak mau kalah ya. Itu sering buat the next step. Kami setahun 3 kali ya. Baru terasa ya sistemnya. Kalau menurut Mbak Angelin, perbedaan dengan di ibu kota apa untuk ekosistem startup digital di kota Medan? Harapannya apa? Kalau perbedaan mungkin aku nggak gitu layak ya, karena untuk secara dari awal saya rintis Departu itu memang dimulai dari Medan sampai saat ini. Jadi memang beberapa kali ada bertukar pikiran ke Jakarta dan sebagainya, namun kan itu hanya sehari 2 hari seminggu, jadi nggak bisa kayak catat banyak. Namun kalau untuk di Medan, saya berharap ekosistem startup itu bisa lahir lebih banyak lagi, dan kalau bisa banyak kegiatan startup sehingga dapat mempertemukan banyak founders, banyak venture capital, banyak juga kayak kantor juga. Jadi acara seperti The Next Step ini juga sangat berpengaruh Pak. Karena kenapa? Karena founders itu kayak awal saya 2019 itu meneliti startup itu banyak banget kita nggak tahunya, dan kalau ada mentor, kalau ada seperti incubation program atau accelerator program, kita bisa lebih ternyata ini nih jalur yang benar, ternyata startup itu harus fundamentalnya seperti
benar-benar harus ada yang guidance. Sekali. Walaupun kita tahu sektornya, tapi secara spesifiknya seperti apa itu harus ada yang guidance. Jadi tahu lebih detail, kemudian kalau misalnya bertemu bisa sharing, bisa kolaborasi juga ya nantinya ya. Oke, ini pasti kalau untuk Depatu akan ada inovasi ke depan yang akan dilakukan, diimplementasikan atau goals yang ingin dicapai. Kira-kira apa goalsnya nanti? Sekarang ini kalau short term goals itu pasti kita harus akan buka global payment. Jadi ledger check kita itu sudah bisa digunakan bukan hanya di Indonesia doang. Jadi kalau sekarang itu yang melakukan ledger check itu services itu hanya untuk kalangan di Indonesia, tapi bakal buka ke South Asia. Dan kedepannya kita juga berharap Prelo Marketplace kita bisa rilis secepat mungkin, dan tujuan akhir kita adalah social e-commerce dan for all lifestyle needs application in Southeast Asia. Keren banget. Ya ini goalsnya nggak main-main ya, langsung Southeast Asia. Kalau untuk Mas Andri, goals next step ke depannya. Kalau buat kita, pertama kita selalu melakukan improvement dari setiap kegiatan next step dari tahun ke tahun ya. Dan sekarang memang kita kan coba untuk build up lagi teman-teman startup dari sisi fundamental. Mungkin ke depan kita akan melakukan hal yang lain gitu ya. Contoh gini, kami Telkomsel karena ini bagian dari corporate social responsibility program ya, bahwa ini pure adalah CSR program, kita tidak ada benefit yang kita dapatkan dari ini, tapi at least kita punya tanggung jawab untuk membuka peluang yang nanti dalam sisi pertumbuhan industri kreatif gitu ya, dengan next step. Dan kita nggak cuma berhenti di sini aja loh, karena belajar pengalaman kita belakang di beberapa waktu yang lalu, kita selalu collaboration dengan beberapa startup yang sudah kita create dalam program next step ini. Jadi banyak hal yang kita coba engagement dengan mereka dengan beberapa program yang Telkomsel miliki. Oke, ini karena waktu kita nggak banyak, obrolan singkat ya untuk Next Devers. Nah, terakhir mungkin dari Mbak Angelin, dari Mas Andri ada pesan-pesan untuk para Next Devers yang mungkin sedang mempersiapkan startup digitalnya untuk ikutan di Next Dev tahun ke-8 ini. Ada pesan khusus? Kalau pesan kami Telkomsel yang pasti jangan ragu-ragu untuk ikut Next Dev, jadi daftarkan diri kalian secepatnya karena banyak sekali value yang bisa teman-teman dapatkan di dalam program Next Dev ini gitu ya. Yang pasti ilmu itu yang sangat penting gitu ya, yang sangat mahal. Dan kami yakin di Next Dev ini banyak yang kita sharing ke teman-teman startup, khususnya bagaimana dia bisa sama-sama berkembang sama Telkomsel ke depannya. Dan kembali lagi, ayo sama-sama kita dukung pertumbuhan ekonomi industri kreatif di Indonesia. Tuh, ini pesan yang bagus sekali sebenarnya untuk Next Devers. Kalau dari Mbak Angelin, pesan untuk kita semua di sini. Idea without action is zero. Jadi action is the number one. Jadi untuk founders jangan ragu untuk daftar di Next Dev karena kita tidak berharap untuk menang, tapi kita berharap untuk benar. Artinya fundamental itu yang benar-benar kita harus acknowledge dulu, baru kita bisa merintis startup yang benar untuk mencapai sustainable growth. Yes. Oke, luar biasa untuk dua narasumber kita. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Andri, untuk Mbak Angelin. Sukses terus tentunya untuk kita semua. Nah, untuk Next Devers ya yang lagi menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe official YouTube channelnya kita dan official social media Next Dev. Ada Instagram, TikTok, kemudian ada Twitter, ada Facebook dan juga LinkedIn untuk update informasi menarik seputar Next Dev dan dunia startup digital. Jangan lupa juga untuk pendaftaran. Kita buka sampai tanggal 10 November 2022, jadi buruan daftar. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Sampai berjumpa di Next Dev Talks episode berikutnya. Saya Kety Natasha, signing off. Next Dev, sustain beyond expectation. Dan bye-bye.